Blok Medan korupsinya besar-besaran, nggak dikorek-korek. Melibatkan nama siapa, keluarga siapa di sana ada. Ya kenapa kok bungkam? Termasuk impor. Impor kok Tom Lembong aja. Ada tuh statement dia. Gara-gara Tom Lembong, gara-gara Harvey Mois, nyenyir semua se-Indonesia ya. Jokowi itu the best. Si blow on akut ya, dengar ya. Harvey Mois itu korupsinya sejak lama, udah lama, bisa nggak menyelesaikan Jokowi masalah itu. Lo itu yang tololnya, tolol akut itu loh. Ya. Tolol akut itu benar-benar ini orang. Bilang pembenci Jokowi, ingat kita nggak benci sama Jokowinya, aturannya. Ya ingat loh ya, kita paling nggak suka aturannya, nabrak konstitusi itu satu, undang-undang banyak dirubah untuk keluarganya. Ya, di mana di daerah ada itu dia keluarkan perpu. Lo harus buka mata. Lo harus bergaul jauhan-jauhan dikit sama orang-orang yang di sekitarnya. Ya, sama orang-orang sana. Jangan bilangin lah, bilang orang stres itu stres bener. Kamu orang stres nggak bakal mudeng bongkar yang nama korupsi. Ingat, Tom Lembong itu kasus 2016. Sementara ada Bapak siapa namanya? Satu lagi termasuk ada yang namanya Bapak Muhammad Lutfi di sana. Ya berapa juta itu? Berapa ton itu? Ya, orang-orang yang nggak suka sama PDI, ingat penjilat lo ya. Ada orang itu mau jadi wali kota dulu pakai PDI, jadi gubernur pakai PDI, numpang nebeng kan. Kemudian jadi presiden 2 periode pakai PDI, ditolak dia minta 3 periode, ngamuk. Kemudian dipecat lagi dari PDI, dia ngamuk. Maunya apa? Maunya gimana? Jangan bilangin pro rakyat deh ya, kalau ngebohongin rakyat. Udah gitu, ada macan Asia yang nggak punya taring lagi ya, jadi macan ompong. Ya sebelum dia jadi presiden garang mau bahas masalah korupsi. Giliran udah jadi presiden letoy kayak banci kaleng. Apa lo? Mau apa lo? Gue tuh nyata, jujur aja ngomongnya. Ya, nyata itu orang ngomongnya. Ya. Lo harus tahu. Lah, lo memang stres. Memang pendukung-pendukung Bani 58 ini orang tolol akut sama orang-orang stres. Ya, itu. Yang nggak tahu apa-apa, disumpel pakai bansos, oke. Nggak taunya bansos itu bansos korupsi pula kan. Lo nggak sengaja perut lo dikasih disuap sama uang korupsi lo. Denger lo ya, lo itu makan nasi haram tahu nggak? Lo nggak sengaja, lo karena lo stres ya, disumpal pakai uang gocapan lecek sama yang namanya bansos. Lo nggak tahu kalau bansos itu banyak kebohongan. Lo tahu? Makanya saya bilang, kalau di Bandung dulu ada orang produksi uang sampai triliunan. Hati-hati serangan pajar. Lu cek dulu itu uang asli apa palsu. Giliran udah geger, ngamuk-ngamuk lo banyak uang palsu. Sebelumnya udah saya ingatkan, sekali produksi 1,8 triliun. Lo harus tahu. Mana orang yang stres, mana yang enggak. Kalau orang stres dia menerima bansos. Ya bansos itu dia terima, jalannya enggak, otaknya enggak jalan. Lupa dia kalau uang yang namanya bansos itu hasil, ada juga sebagian yang serangan pajar itu duit bukan duit nyata. Itu satu ya. Kok disuruh istighfar, kamu yang istighfar, makan bansos. Bansos ada yang curang loh. Lo nggak tahu, dari dulu saya yang namanya bongkar-bongkar ini ya, lo abaikan. Baru tuh di kampus. Coba gebraklah di yang namanya di daerah Bandung, daerah Malang.
Jawa Timur. Banyak sekali ya pemalsu itu uang itu. Ya. Pemalsu uang. Saya bilang ya, sebelum pilkada, sebelum pilpres, itu uang itu beberapa bulan kemudian itu ya, setahun sebelum pilpres itu udah diproduksi. Masuk ke ATM. Lolos dia registrasi. Kok bisa? Ya kan, kok bisa? Coba suruh buka deh sama Ibu Sri Mulyani, mungkin Ibu Sri Mulyani tahu deh. Ya. Uang kita ini sekarang gini. Kita punya kas negara 2.000 triliun. Sementara orang kampanye-kampanye itu sampai mencapai berapa ribu triliun. Lo harus banding nggak dengan uang kita, kas negara, dengan uang yang dikeluarkan? Nggak banding seharusnya. Ibu Sri Mulyani juga tanda tanya, dari mana ini uang sebanyak ini? Barang nggak mungkin loh Bu Sri Mulyani produksi uang kita tuh sekian triliun yang resmi itu. Kok banyak penggunaannya kalau diiniin sekian triliun per daerah muncul uang segitu banyaknya, harusnya tanda tanya. Ya begitu bro. Ya. Iya, abaikan orang-orang yang itu. Dia mama panas, kucing garong, teriak macan Asia. Ya. Kalau berlagak lagi kampanye, berlagak macan, giliran udah jadi kucing banci. Punya player enggak itu anjing? Lo harus tahu itu ya. Kamu tahu apa? Saya saksi. Ya, saya tahu. Ada orang terlibat, dia dirut utama dari perusahaan, kerjasama sama pejabat, termasuk ketum-ketum yang namanya partai, dari partai biru dia itu. Ya, lo harus tahu. Gue punya buktinya, barang-barang calon bahan duitnya tuh ada yang 06, ada yang 07, ada yang 08. Bekerja sama dengan mantan pegawai BCOI. Ya. Harus tahu itu. Bongkar semua itu rakyat Indonesia ini. Ya. Lah iya, kamu bilang dengerin ODJ, ya kamu akan gila kamu kalau itu terbongkar semua karena lu makan uang-uang haram begitu. Ya. Ya, begitu loh ya. Jadi tahu ya. Seharusnya Menteri Keuangan Republik Indonesia ini mencatat berapa jumlah produksi per tahun itu dari bulan sekian ke bulan sekian itu. Berapa banyak uang yang diproduksi di negara kita. Ya, bandingkan sama pengeluaran yang di luar segitu banyaknya, nggak sebanding produksi resmi. Kenapa? Takut terkuak? Ya. Ya, mudah-mudahan negara kita ini banyak yang sadar, ya. Banyak yang sadar. Ya, banyak yang sadar. Kenapa? Lu banyak ditipu, bro. Ya, lu banyak ditipu. Dulu lo abaikan, ya, lo abaikan. Tanggal 5 bulan 9. Tanggal 9 ya. Tanggal 9 Mei ada seseorang ketemu dengan asisten ketua partai, bahas mau pemilu kapan produksi. Itu salah satunya ya, salah satunya. Nah, jadi kenapa rahasia lo ada di gua? Ada yang orang sok tolol, sok bego, ditanya masalah uang obligasi dulu. Pak, uang obligasi itu apa? Loh, saya nggak tahu, kok tanya saya. Ya kan? Itu ada. Emang dia nggak makan? Mau saya nggak tahu, kok sananya saya. Ya kan? Itu bro. Rahasia lo ada di gua. Ya. Rahasia lo itu ada di gua. Ada ketum partai, ada dua yang jelas, ada dua ketum partai yang saya tahu persis. Orangnya itu orang dekat ke saya. Gila mana yang bisa bongkar rahasia negara?
waras ya buat lo ya.